Oke teman-teman, dan kali ini gue bakal ngasih tahu kalian cara mendinginkan laptop itu yang lebih tepat ya teman-teman. Dan cara ini juga udah gue coba ya teman-teman, buat main game aja gue hajar sampai seharian itu laptop gue tetap adem teman-teman. Mungkin teman-teman selama ini udah mencoba berbagai cara ya, gimana caranya biar laptop itu dingin, dan banyak juga tutorial-tutorial dari teman-teman juga yang ada di YouTube tentang cara pendingin laptop. Namun yang gue kasih tahu ke kalian sekarang adalah cara yang gue udah coba. Gue udah cobanya sekitar 1 tahun ya, dan ternyata bagus juga. Gue lihat dari beban daripada CPU-nya, juga memori ini akan begitu stabil seperti itu teman-teman. Kalau di sini sekarang kita bisa lihat di sini ya teman-teman, misalkan di sini. Nah, ini beban CPU-nya ini sebenarnya kalau akan berkurang panasnya CPU ini, maka kecepatannya ini stabil datar seperti itu teman-teman, dan turun juga. Dan kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian cara yang lebih bagus, lebih efektif, dan ini cara yang udah gue coba juga selama 1 tahun lebih ya teman-teman. Mungkin teman-teman selama ini udah mencoba berbagai cara ya, misalkan beli pendingin laptop itu yang biasa ditaruh di bawah laptop ya teman-teman. Itu juga sebenarnya sih menurut gua nggak bisa aja sih, cuma kurang efektif aja karena nggak tepat pada sasarannya yang kita dinginkan seperti itu. Sebenarnya ketika kita itu mendinginkan laptop, yang panas itu sebenarnya ini teman-teman, CPU-nya. Jadi ketika CPU-nya ini bekerja keras dalam sebuah performa yang sedang kita mainkan di laptop kita, misalkan kita saat main game seperti ini ya teman-teman. Nah, yang bekerja keras itu sebenarnya CPU teman-teman. Jadi ketika si CPU ini semakin banyak bebannya, maka dia juga akan panas seperti itu. Nah, cara yang untuk mendinginkan CPU-nya sendiri, tentu saja kita harus ada alternatif lain teman-teman seperti itu. Dan yang gue pakai selama ini untuk mendinginkan laptop yaitu kipas seperti ini teman-teman. Nggak tahu ya apa namanya ini ya teman-teman, katanya sini vakum ya, kipas vakum katanya. Dia kan kerjanya ini nanti menyedot daripada panas yang ada di laptop seperti itu teman-teman. Dan vakum ini juga kita bisa lihat di sini, di dalamnya ada kipas ya teman-teman. Nah, ini yang nanti bagian yang menyedotnya, dan ini bagian yang mengeluarkan anginnya seperti itu teman-teman. Dan yang gue pakai yang ini mereknya apa ini, IETS. Nah, ini IETS ya teman-teman. Harganya kisaran 100.000 waktu itu saya belinya teman-teman. Udah lama, udah 1 tahun lebih saya belinya di Tokopedia teman-teman. Oke, jadi di sini kita lihat juga, di sini ada ini colokan untuk dari laptop, nanti dicolokin ke sini untuk aliran listriknya seperti itu ya teman-teman. Ini bisa menggunakan USB biasa. Nah, terus di sini ada 2 pengikatnya juga nanti teman-teman. Jadi ini bisa dinaikin dan diturunin seperti ini. Nih, dinaikin. Nanti dia akan menjepit laptop seperti itu teman-teman. Bagian ini, nanti bagian ini akan berfungsi dan nanti saya jelaskan teman-teman. Oke, di bagian ini juga ada beberapa tombol, ada 3 tombol teman-teman. Untuk kipasnya kita bisa setting di sini, bisa kita naikin level kipasnya, bisa juga kita turunin. Nah, di tengah ini juga nanti kita bisa mengaturnya, apakah kita maunya otomatis atau manual. Jadi maksudnya ini sebenarnya di kipas vakum ini juga teman-teman, dia bisa ngedeteksi ada berapa temperatur atau suhu daripada laptop kita teman-teman. Jadi apabila suhu laptop kita semakin naik, maka si kipas ini akan mendeteksi sendiri sehingga dia menaikin kecepatan kipasnya seperti itu teman. Namun jika laptop kita mulai adem, mulai turun panasnya, maka otomatis juga nanti kipasnya ini akan diturunkan kecepatannya seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini bentuknya. Dan ini sih sudah gua modifikasi ya teman-teman. Ini udah gua modifikasi, udah gua sesuaiin untuk laptop gua, karena kipas ini kan cuma buat laptop gua, nggak
kasih ke pinjam ke teman-teman seperti itu. Nah, kalau baru beli ini kabelnya ini ada di sini teman-teman, jadi bisa dicopot-copot juga, bisa menggunakan kabel USB HP juga seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada apa namanya ini nggak tahu ya, semacam tatakannya seperti itu. Jadi nanti ini di bawah laptop teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja cara memasangnya seperti ini ya teman-teman. Coba diperhatikan. Oke, saya pindahin dulu kameranya. Nah, misalkan di laptop gue ini kan di sini kan ada apa namanya ini ya, semacam sirkulasi udara ya. Nah, di sini keluar angin yang dari dalam laptop ya teman-teman. Jadi sebenarnya kipas untuk mendinginkan laptop ini sebenarnya ada juga di dalam ini teman-teman. Ada semacam kipas gitu. Di sini ada anginnya teman-teman. Di sini ada anginnya. Mungkin teman-teman bisa ini suara anginnya, ada suara anginnya teman-teman. Jadi di sini ada anginnya juga. Sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, oke. Jadi di sini nanti kita taruh ini tadi teman-teman, pendingin laptop tadi teman-teman, atau kipas vakum ini teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman pahami dulu, sebenarnya kipas ini dia ada semacam apa namanya itu ya teman-teman. Di dalam laptop ini dulu saya pernah bongkar. Nah, dia ada semacam pengantar panas gitu dari CPU di sini, kemudian dia ke sini, lalu ke kipas ini, baru nanti kerja kipas ini untuk membuang panas daripada CPU yang diambilnya dari sini teman-teman, seperti itu. Nah, karena gue udah tahu itu kerjanya untuk membuang panas, maka gue belinya kipas yang seperti ini. Jadi nanti si kipas yang baru saya pasang ini nanti, atau vakum ini, kerjanya untuk menyedot panas daripada ini lalu membuang, sehingga beban daripada kipas ini akan berkurang teman-teman. Jadi akan mempengaruhi ke CPU juga yang ada di sini nanti, seperti itu teman-teman, sehingga kerja atau apa namanya, beban daripada CPU kita sendiri atau laptop kita itu akan meningkat, apa namanya, performanya seperti itu, dan beban CPU-nya juga menurun seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja cara memasangnya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung pasangkan saja ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Di bawahnya ini ada semacam sangkutannya gitu teman-teman, seperti ini. Sebenarnya pada saat kita beli ada dua ini ya teman-teman. Yang satunya ada semacam apa namanya itu ya teman-teman, semacam ada seperti ini, tapi dia ada karet guritanya seperti itu teman-teman. Jadi ketika nanti ditempelin ke bawah laptop, maka dia otomatis akan nempel seperti itu. Jadi ini yang gua pakai ya teman-teman. Jadi kita pasangnya seperti ini tatakannya. Nah, lalu kita buat seperti ini. Nah, lalu kita masukin aja ke bawahnya teman-teman seperti ini. Jadi kita masukin aja. Kemudian di sini ini bisa diangkat nih, bisa diangkat ya teman-teman. Ini kita tinggal angkat aja. Fungsinya ini untuk menahan kipas ini nanti teman-teman, seperti itu, seperti ini. Lalu seperti itu gitu teman-teman. Baru kita sesuaikan saja seperti ini. Jadi kita usahakan supaya karetnya yang dua ini nanti akan menempel kuat teman-teman, sehingga anginnya yang dikeluarkan itu maksimal seperti itu teman-teman. Lalu sesudah itu kita tinggal colokin aja seperti ini teman-teman. Kita colokin. Oke. Jadi sekarang sudah mulai bekerja ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini untuk temperaturnya ada di suhunya 58 derajat Celcius. Nah, sekarang ini kan baru dipasang kipasnya. Jadi untuk anginnya juga ini masih stabil ya, nggak begitu kencang banget. Ini masih semakin naik. Nah, nanti lama-lama setelah laptop ini dingin, udah mulai dingin,
maka ininya juga akan turun, suhunya juga akan turun teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi si kipas ini bisa ngebaca berapa suhu daripada laptop ini, sehingga di sini nanti di monitornya ini akan muncul, lalu dia otomatis akan men-setting level daripada kipas ini sendiri seperti itu teman-teman. Ini anginnya udah mulai keluar anginnya nih teman-teman. Ini kencang banget suaranya. Beban daripada CPU-nya ini akan menurun dan akan terbaca di sini seperti itu teman-teman. Di sini udah berapa ini, 60 derajat Celcius ya teman. Untuk panasnya. Nah, di sini kita bisa setting otomatis nih. Kita naikin aja, kita fullin aja sampai 13. Seperti itu. Lalu nanti ini akan pelan-pelan turun dan kita lihat nanti teman-teman seperti apa kalau dia sudah turun ya teman-teman. Tuh, sekarang laptopnya sedang main game seperti ini teman-teman. Game Mobile Legends ya teman-teman. Oke, kita lihat aja ini laptopnya sedang bekerja main game, dan suhunya di sini teman-teman bisa lihat suhunya udah mulai turun teman-teman. Udah mulai turun 59. Kita lihat aja turun 59. Nanti dia akan mentok ke kisaran 40 seperti itu teman-teman. Jadi stabil panasnya itu ada di 40, sehingga performa daripada laptop ini juga akan semakin bagus, semakin stabil seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa ajar main game kalau seperti itu. Ini cara menurut gue sih lebih efektif ya kalau buat untuk apa namanya itu, meningkatkan performa laptop lah seperti itu. Jadi itu yang gue rekomendasiin ke teman-teman kalau mau beli kipas, mendingan beli yang seperti ini aja teman-teman, gak usah beli yang di bawah laptop itu. Biasanya kan ada juga itu yang murah kisaran 30.000, nanti kipasnya ditaruh di bawah laptop. Itu menurut gua sih kurang efektif banget karena dia nggak sampai ke sasaran yang kita inginkan. Nah, kalau yang ini seperti yang saya jelasin tadi di sini ya teman-teman. Ini kan CPU misalkan di sini, tepatnya di sini CPU. Dulu pernah gua bongkar ini laptopnya teman-teman. Nah, di sini ada CPU-nya, kemudian di sini ada aluminium semacam pengantar panas gitu. Lalu di sini ada kipas. Nah, ada kipas pembuangan daripada panas ini. Jadi panas diantar ke pengantar panas, kemudian masuk ke kipas, lalu kipas ini ngebuangnya di sini teman-teman. Nah, tentu saja kalau kita tambahkan di luar seperti ini kan, nah, itu kan teman-teman, kita bisa lihat untuk hasilnya sudah mulai diturun suhunya teman-teman, tinggal 58 derajat Celcius, dan lama-lama nanti ini akan turun teman-teman. Sementara kita masih main laptop, main game ini teman-teman, masih aktif untuk gamenya seperti itu. Nah, jadi kerja si kipas vakum ini adalah menyedot daripada atau membantu kipas yang ada di dalam ini untuk dibawa keluar, sehingga panas yang dari sini ini akan lama-lama berkurang seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman misalkan mau beli kipas ini, teman-teman bisa beli di Tokopedia, di Lazada, di Shopee, dan banyak juga di tempat-tempat jual online seperti itu teman-teman. Harganya ada kisaran 100.000. Gue lupa ya, waktu itu gue belinya udah lama banget, udah 1 tahun lebih, dan selama gue pakai 1 tahun lebih itu hasilnya benar-benar bagus teman-teman. Hasil CPU-nya juga, kinerja CPU-nya juga semakin meningkat, panas CPU-nya juga menurun. Oke, itu aja ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang, oke, itu aja ya teman-teman.